Oke. Eh, Selamat pagi, teman-teman dan Ibu Nia, selaku dosen pengampu. Saya Sekretaris Sakusumawardani, biasa dipanggil Ica, dengan NIM 220810512. Nah, saya akan hari ini mempresentasikan tentang motivasi sebagai pengubahan perilaku. Sebelum saya memaparkan materi, saya ada beberapa quotes tentang motivasi itu sendiri. Oke, yang pertama itu ketika kamu merasa ingin berhenti, pikirkan tentang mengapa kamu memulainya. Maksud dari quotes ini itu kita kan pastinya kan memiliki uh, dari perilaku itu kan ada motivasi di balik itu. Seperti contoh ingin menjadi psikolog. Kita mahasiswa psikologi masuk ke jurusan psikologi, pasti mempunyai tujuan, dan dari tujuan itu, balik tujuan ada motivasi tersendiri. Contoh ingin mengenal orang tua atau ingin menjadi psikolog atau konselor kayak gitu. Dan kalau misalnya ingin berhenti di tengah jalan itu kan harus berpikir dua kali ya, sungguh-sungguh karena sudah mencapai semester tua lah istilahnya itu. Lalu jadi harus kan dipikirkan baik-baik seperti coach ini kayak kalau ingin berhenti gitu, pikirkan kenapa, mengapa memulainya gitu. Quotes yang kedua itu, jalan akan panjang berliku, nasib baik juga tak akan selalu menghampiri. Apapun tantangan yang membendung, mau setinggi gunung ataupun seluas lautan, pasti kita dapat lewati asalkan kita tidak menyerah dan terus berusaha ketika gagal. Maksud dari quotes ini itu, uh, quotes dari ini tuh, kita itu kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya kita mempunyai tujuan, pasti mempunyai motivasi di balik tujuan itu. Kayak tujuan maksud baik kayak gitu, pasti mempunyai motivasi dengan maksud baik. Tapi tujuannya kalau buruk, ya berarti maksudnya tuh jelek kayak gitu. Dan kayak kita masuk psikologi pun juga punya tujuan dan ada motivasinya baik maupun buruk juga, ataupun sesulit apapun rintangan yang kita hadapi itu harus tetap dilewati kayak gitu. Mau sesulit apapun itu, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi merupakan Motivasi merupakan sebuah dorongan yang muncul dalam diri seseorang, bahkan munculnya aktivitas manusia tidak terlepas dengan adanya motivasi. Dengan demikian, ada hubungan antara motivasi dengan tindakan perilaku seseorang dalam bentuk yang bersesuaian. Ini tuh kurang lebih kayak ada keterkaitan antara motivasi dengan perilaku seseorang, seperti itu. Kemudian, motivasi menurut para ahli. Menurut para ahli psikologi, motivasi berasal dari bahasa Inggris, yakni motivation, yang berarti dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan atau the main motivation of working. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Perilaku itu kan pasti punya motivasi seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Itu bisa merupakan tidak sadar maupun sadar, seperti itu kita melakukan suatu kegiatan atau sebuah tujuan dan di balik tujuan itu ada motivasinya, itu kan bisa sadar maupun tidak sadar seperti itu. Kemudian
Motivasi menurut para ahli. Motivasi menurut para ahli itu ada menurut James Obitar, itu motivasi adalah atau keadaan yang mengaktifkan kondisi-kondisi atau memberikan dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Kemudian ada menurut McDonald atau sorry, menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Maksud ini tuh motivasi itu kan punya tujuan ya pastinya sebelum melakukan kita melakukan motivasi itu pastinya ada tujuan dan tujuan itu tuh ada motivasi di baliknya seperti itu. Kemudian oke, motivasi itu dibagi menjadi 4. Ada teori naluri atau psikoanalisis, teori reaksi yang dipelajari, teori daya pendorong, dan teori kebutuhan. Saya akan jelaskan satu persatu dari teori-teori ini. Pertama, ada teori naluri atau psikoanalisis. Naluri merupakan suatu kekuatan biologis bawaan yang mempunyai anggota tubuh yang berlaku dengan cara tertentu dalam keadaan tepat. Menurut teori naluri, seorang yang memilih tujuan dan perbuatan akan tetapi dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bawaan yang menetapkan tujuan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya manusia memiliki 3 dorongan. Dorongan nafsu, naluri mempertahankan diri, dorongan nafsu naluri mengembangkan diri, dorongan nafsu atau naluri mengembangkan atau mempertahankan jenis. Itu tentang teori naluri. Yang kedua ada teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dan kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Dan teori ini itu ada apabila seseorang pimpinan atau seseorang pendidik akan memotivasi anak buahnya atau anak didik yang hendak mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang yang dipimpinnya. Mengetahui latar belakang kebudayaan seseorang, kita dapat mengetahui pola tingkah laku yang dapat memahami mengapa berinteraksi atau bersikap. Ketiga, teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya, suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain, orang yang semua kebudayaan mempunyai daya dorong pada jenis kelamin yang lain, namun cara-cara yang digunakan mengejar kepuasan terhadap daya pendorong itu berbeda-beda. Keempat, teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu teori yang beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memahami kebutuhannya, lebih kebutuhan fisik,
maupun kebutuhan psikis. Oke. Kemudian ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu yang secara khusus itu ada mengarahkan atau fungsional dan fungsi regional. Kedua, ada mengaktifkan dan meningkatkan atau activating and energizing. Ada fungsi motivasi lagi, satu lagi, tentang motivasi-motivasi, fungsi motivasi secara khusus, secara umum, sorry. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi motivasi. Dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan. Ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang harus diperbuat, yang bermanfaat bagi tujuan tersebut. Oke, motivasi mengandung 3 komponen, yaitu menggerakkan. Menggerakkan yang dimaksud itu menimbulkan kekuatan pada individu. Menimbulkan kekuatan pada individu itu menimbulkan kekuatan perilaku pada individu untuk memotivasi banyak orang. Kedua, mengarahkan. Mengarahkan itu menyediakan suatu orientasi tujuan. Ada tujuan dari tujuan tersebut itu kayak valid gitu, kayak berbobot, istilahnya seperti itu. Ketiga, menopang tingkah laku manusia. Menopang itu menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu pada setiap individu. Karakteristik dari motivasi itu sendiri ada dibagi beberapa macam, yaitu ada 6, yaitu pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan kerja. Kedua, berespon pada tantangan atau tingkat kesulitan sedang moderat, di mana kemungkinan untuk sukses antara 30% sampai 50%. Tiga, memiliki ketekunan lebih lama dalam mengerjakan tugas. Empat, lebih menyukai situasi di mana ia memikul tanggung jawab pribadi atas segala sesuatu terhadap kinerja. Kelima, penerimaan terhadap umpan balik atas kinerja, menyukai adanya umpan balik yang lebih cepat, nyata, efisien atas segala perbuatannya. Keenam, inovatif dan efisien, berusaha melakukan atau menemukan sesuatu yang baru, berbeda yang lebih efisien. Oke, jenis-jenis dari motivasi itu sendiri itu dibagi menjadi 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Saya akan menjelaskan dari motivasi itu. Motivasi yang pertama itu kan intrinsik. Intrinsik sendiri adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Dua, ekstrinsik itu lebih ke eksternal ya. Itu segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran, dorongan dari orang lain. Oke, kita masuk ke perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai
bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, kerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Oke, oke. Motivasi itu ada dibagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama itu fisik, ruang, dan waktu. Fisik itu dapat diamati, digambarkan, dan dicatat baik frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Kedua, itu ruang. Suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan, fisik maupun sosial, di mana perilaku itu terjadi. Waktu itu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Oke, perilaku menurut Skinner itu perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Skinner itu menurut ahli ya. Dan dari perilaku itu bersifat ada dua, yaitu covert dan overt. Overt itu nampak, yang diamati atau dicatat, dan dicatat. Lalu covert itu artinya tersembunyi, yaitu hanya dapat diamati oleh orang yang melakukannya. Fokus perubahan perilaku, pengubahan perilaku pada perilaku yang diamati itu perilaku secara overt. Perilaku manusia diyakini itu dipengaruhi oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Kedua, konsep diri sebagai besar ditentukan oleh peran dan hubungan dengan orang lain dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadap dirinya. Konsep diri memengaruhi bentuk berbagai sifat. Konsep diri positif, maka seseorang akan mengembangkan sifat-sifat seperti kepercayaan diri, harga diri, dan kemampuan untuk melihat secara realistis, sehingga menumbuhkan penyelesaian sosial yang baik. Oke, ini kan ada maksud dengan tujuan pengubahan perilaku ya. Tujuan itu tuh adalah membentuk dan meningkatkan perilaku yang tidak ada, kurang dimiliki oleh individu, mengurangi atau menghentikan perilaku yang berlebih atau behavioral exchange. Ketiga, mengurangi atau menghentikan perilaku maladaptif dan memelihara dan meningkatkan perilaku adaptif. Lalu ada keterkaitan antara motivasi dengan pengubahan perilaku, yaitu ada sikap terhadap perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa pada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dua, norma subjektif. Ketiga, kontrol perilaku yang disadari. Kemudian ini daftar pustakanya yang saya ambil dari beberapa jurnal. Lalu, oke, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih.